Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelum saya menjelaskan materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fahmi Khairuddin dari kelas Perbankan Syariah 4C, program studi Perbankan Syariah. Video ini saya buat untuk mengikuti ujian tengah semester mata kuliah Ulumul Hadis, yang mana dalam video kali ini saya akan membahas tentang riba dan hadis tentang jual beli. Pertama, pengertian dari riba. Secara bahasa atau secara harfiah, riba itu sendiri berarti tambahan. Riba secara umum adalah kegiatan atau usaha pengambilan nilai tambah yang dapat memberatkan dari sebuah akad perekonomian seperti dalam transaksi jual beli dan hutang piutang. Riba ini terdiri dari macam-macam. Yang pertama, riba dalam hutang piutang. Riba dalam hutang piutang ini terbagi menjadi dua, yaitu riba al-qard dan riba jahiliyah. Riba yang kedua adalah riba jual beli, yang mana riba ini terdiri dari dua juga, yaitu riba fadl dan riba nasi'ah. Di sini saya akan membahas tentang riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah penangguhan, penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan barang ribawi lainnya. Sebagai contoh, riba nasi'ah dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, An Ibnu Abbas yaqul haddatsani Usamah ibn Zaid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la riban illa fin nasi'ah, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya tidak ada riba melainkan riba nasi'ah. Contoh dari riba nasi'ah ini adalah emas 24 karat akan dibarter atau akan ditukar dengan emas 21 karat yang timbangan atau beratnya sama. Akan tetapi emas 24 karat ini akan diserahkan 1 minggu kemudian setelah dilaksanakan proses transaksi. Riba ini disebut dengan riba an-nasi'ah karena terjadinya penangguhan atau penundaan, yang seharusnya emas 24 karat ini kita serahkan setelah selesainya transaksi, akan tetapi emas ini akan diberikan 1 minggu kemudian setelah diadakannya transaksi. Maka riba ini disebut dengan riba nasi'ah. Asbabul wurud dari hadis ini yaitu Nabi Muhammad SAW ditanya tentang pertukaran antara gandum dan syair, emas dengan perak, dengan pembayaran diakhirkan. Hal ini juga sama seperti pernyataan tidak ada ulama di daerah ini kecuali Ahmad. Padahal banyak sekali ulama selain Ahmad, hanya saja Ahmad ini dikenal dan disegani. Hukum dari riba ini adalah ulama sepakat bahwa hukum riba ini adalah haram. Hikmah tasyri' yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah pertama, meniscayakan kita untuk mengambil harta orang lain. Yang kedua, kita bergantung pada riba akan menghalangi manusia dalam bekerja. Yang ketiga, memutuskan kebaikan antar sesama, karena riba sendiri itu sangat-sangat dapat merugikan orang lain. Keempat, riba ini dapat mengambil hak dan harta orang lain. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang jual beli. Pengertian jual beli. Jual beli secara bahasa berasal dari kata al-ba'yu yang memiliki arti mengambil dan memberikan sesuatu. Ada juga yang mendefinisikan sebagai aktivitas menukar harta dengan harta. Kata al-ba'yu adalah turunan
dari kata al-barra yang memiliki arti depa. Mengapa depa? Karena pada saat itu orang Arab mengulurkan depa mereka saat melakukan transaksi jual beli. Kemudian diiringi dengan saling menepukkan tangan sebagai pertanda bahwa seluruh transaksi atau akad telah berjalan dengan lancar dan telah terjadi perpindahan kepemilikan atau taqabbud. Adapun secara istilah jual beli dalam Islam adalah transaksi tukar-nukar yang memiliki dampak, yaitu bertukarnya kepemilikan atau taqabbud yang tidak akan bisa sah bila tidak dilakukan beserta akad yang benar, baik yang dilakukan dengan cara verbal ataupun ucapan dan juga perbuatan. Selain itu, bila merujuk pada kitab Fikih Sunnah yang ditulis oleh ulama Syed Sabiq, maka pengertian jual beli dalam Islam menjadi sebuah transaksi tukar-menukar harta yang dilakukan suka sama suka, atau bisa juga disebut proses memindahkan hak kepemilikan kepada pihak lain dengan adanya kompensasi tertentu yang harus sesuai dengan koridor syariah. Imam mazhab diantaranya Imam Malikiyah dan Imam Hanafiyah juga mendefinisikan terkait pengertian jual beli dalam Islam. Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli dalam Islam sebagai pertukaran harta atau benda dengan harta berdasarkan cara yang khusus atau yang diperbolehkan. Adapun ulama Malikiyah, mereka mendefinisikan jual beli dalam Islam pada dua definisi. Yang pertama, definisi umum. Definisi umum ini dalam mazhab Malikiyah adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Kemudian ada juga definisi khusus yang artinya ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik. Penukarannya bukan emas dan bukan perak, barangnya dapat direalisir dan ada di tempat. Juga bukan merupakan barang hutangan dan jelas sifat-sifat akan barang tersebut. Yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jika dua orang saling berjual beli, maka masing-masing di antara keduanya mempunyai hak pilih selagi keduanya belum berpisah, dan keduanya sama-sama mempunyai hak atau salah seorang di antara mereka memberi pilihan kepada yang lain, lalu keduanya menetapkan jual beli atas dasar pilihan itu, maka jual beli itu menjadi wajib. Asbabul wurud dari hadis ini adalah diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Bukhari dari Zaid bin Thabit. Ia berkata, Rasulullah SAW tiba di Madinah, sedang kebiasaan kami adalah saling menjual buah-buahan sebelum tampak kelayakannya. Hingga Rasulullah SAW mendengar suara orang yang bertengkar. Beliau berkata, ada apa ini? Lalu dilaporkan pada beliau, mereka membeli buah-buahan. Mereka berkata, buah-buahan itu terkena ad-damam atau berguguran. Rasulullah SAW kemudian bersabda, janganlah kalian saling menjualnya sehingga tampak kelayakannya. Hikmah tasyri' yang bisa kita ambil dari hadis Najl ini adalah, yang pertama, munculnya pertanggungjawaban moral dan material. Yang kedua, timbulnya rasa ketentraman dan kepuasan. Yang ketiga, terhindarnya perselisihan, terhindarnya dari kepemilikan harta secara sah, status kepemilikan harta menjadi jelas. Yang keenam, adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu. Yang ketujuh, tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian karena telah diatur secara syar'i. Yang terakhir, akad merupakan payung hukum di dalam kepemilikan suatu.
Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, maka itu hanyalah datang dari saya, karena kebenaran hanya milik Allah SWT. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.